Terima kasih Ibu Ketua DPR dan pimpinan DPR, Banggar dan Ketua Fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya membawakan bersama dengan Pak Yasona sebagai dua menteri yang mendapatkan surat Presiden untuk mewakili pemerintah di dalam penyerahan dan nanti pembahasan RUU mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ingin diundangkan menjadi undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020 menyangkut keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Seperti disampaikan dalam pernyataan Bapak Presiden 2 hari yang lalu, beliau telah menandatangani Perpu di dalam rangka untuk merespons kondisi penyebaran COVID di seluruh dunia. Lebih dari 200 negara di seluruh dunia menghadapi penyebaran COVID yang telah menjadi krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan, dan ini berpotensi menciptakan krisis ekonomi maupun krisis keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang extraordinary, luar biasa perlu dilakukan karena kita menghadapi kondisi yang extraordinary, yang di luar kebiasaan. Disinilah Perpu dijadikan sebagai landasan hukum untuk merespons di dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penyelamatan kesehatan dan keselamatan masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak, dan membantu dunia usaha serta sektor ekonomi, serta diharapkan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan. Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa untuk bisa menangani COVID-19 ini, maka anggaran di bidang kesehatan perlu untuk diprioritaskan. Dan itu sudah dilakukan pertama melalui realokasi dan refocusing dari APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah. Namun itu saja tidak memadai karena dipandang makin penting untuk melakukan langkah-langkah yang jauh lebih besar dan lebih signifikan. Oleh karena itu, beliau telah menyampaikan tambahan anggaran anggaran kesehatan sebesar 75 triliun yang akan nanti dilakukan rinciannya dalam bentuk perpres. Langkah-langkah 75 triliun di bidang kesehatan menyangkut penambahan anggaran untuk pemberian alat-alat kesehatan termasuk alat pelindung diri bagi seluruh tenaga medis, juga dalam mengupgrade 132 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Ini rumah sakit pusat maupun daerah. Di dalam 75 triliun juga termasuk insentif bagi tenaga medis, yaitu untuk dokter spesialis sebesar 15 juta per bulan. Kemudian dokter umum, dokter gigi adalah 10 juta per bulan, untuk perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga medis di rumah sakit lainnya adalah 5 juta per bulan. Termasuk di dalamnya ini adalah santunan kematian untuk seluruh tenaga medis sebesar 300 juta rupiah. Dari penyaluran 75 triliun ini bisa melalui BNPB sebagai gugus tugas untuk penanganan COVID maupun melalui Kementerian Kesehatan dan sebagian juga melalui daerah. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan supaya jaminan dan bantuan sosial bisa ditingkatkan karena masyarakat terutama yang termiskin akan sangat terkena dengan langkah-langkah seperti pembatasan sosial yang meluas dan work from home, study from home, bahkan ibadah from home. Ini yang kemudian ditambahkan 110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial bagi masyarakat. Ini mencakup 10 juta penerima PKH yang juga ditingkatkan manfaatnya, dan 20 juta naik dari 15,2 juta untuk mereka yang mendapatkan kartu sembako atau santunan untuk pembelian barang-barang pokok, dan juga untuk pembebasan listrik bagi 450 VA pelanggan sebanyak 24 juta plus 7 juta pelanggan 900 VA yang diberikan diskon 50% untuk 3 bulan.
kita juga meningkatkan kartu prakerja menjadi 2 kali lipat, dari 10 triliun menjadi 20 triliun di dalam rangka untuk mampu menampung pekerja-pekerja informal yang akan sangat terdampak karena adanya pembatasan sosial yang meluas. Juga beberapa langkah bersama pemerintah daerah di dalam rangka untuk menanggulangi mereka yang terdampak baik itu di tenaga kerja formal maupun informal. Di dalam paket ini Bapak Presiden menambahkan 70 triliun untuk mendukung dunia usaha yang menghadapi masa sulit. Ini untuk membebaskan mereka dari pajak 21 yaitu pajak karyawan dan PPN yang ditanggung pemerintah, serta untuk PPh 25 yang akan mendapatkan pengurangan 30% selama 6 bulan. Di dalam Perpu juga dimasukkan penurunan tarif PPh dari 25% menjadi 22%. Ini semuanya adalah bagian dari keuangan negara yang masuk di dalam Perpu agar bisa dengan segera dan efektif membantu masyarakat dan dunia usaha yang menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam kondisi yang luar biasa ini. Bapak dan Ibu sekalian, Perpu ini bagian yang keduanya adalah mengenai stabilitas sektor keuangan, di mana apabila kondisi ekonomi dan sosial mendapatkan tekanan COVID-19 akan makin memburuk, maka berpotensi mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Maka di dalam Perpu diatur langkah-langkah bagaimana KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Termasuk pertemuan secara virtual yang tadinya dalam Undang-Undang PPKSK tidak dibolehkan, di sini dimasukkan untuk bisa dilakukan. Dan langkah-langkah bagi BI untuk bisa membantu likuiditas bagi bank sistemik maupun non-sistemik, serta Bank Indonesia bisa membeli surat berharga negara di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal. Kita juga memasukkan di dalam Perpu ini adalah langkah-langkah bagi LPS untuk bisa menangani bank yang bermasalah, dan OJK untuk melakukan relaksasi dan melakukan tindakan-tindakan diperlukan agar lembaga-lembaga keuangan bisa tetap dijaga kesehatannya. Langkah-langkah yang luar biasa ini tentu diharapkan tidak disalahgunakan, dan oleh karena itu pemerintah dalam hal ini di KSSK bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, dan bahkan KPK agar potensi moral hazard atau penyalahgunaan dari Perpu ini oleh pihak-pihak yang akan menyalahgunakan bisa dihindari. Dan inilah yang dilakukan di dalam rangka untuk bisa menjalankan tugas-tugas menjaga keselamatan masyarakat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga stabilitas sektor keuangan dilakukan dengan tetap berprinsip pada tata kelola dan perundang-undangan, dan tidak dikhawatirkan untuk bisa dikriminalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Presiden tadi telah menyampaikan pesan kepada kami untuk menyampaikan RUU ini kepada pimpinan DPR, Ibu Ketua dan seluruh jajaran pimpinan, dengan harapan Bapak Presiden tentu RUU ini bisa dibahas dan disetujui oleh DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.